Ya, kepada Pak Endo, Pak Anwar, dan semua mungkin dari sini satu persatu saya tidak bisa ucapkan. Sebelum kita mulai, saya mohon keriduannya, ya, kita membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi, dan membaca umul kitab suratul Fatihah bersama-sama. Bisa ya, Bapak-Ibu sekalian? Baiklah, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, sebelum saya bicara sesuatu, ya, tentunya ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu semua, ya, betul atau tidak bahwa sebenarnya apapun kegiatan yang kita lakukan, berhasil tidak berhasil itu ada tolak ukurnya, betul ya? Kayak tadi Pak Endo bilang tolak ukurnya makanya di akhir tahun anggaplah misalnya lewat dari krisis, sudah tolak ukur ya. Tolak ukurnya Bapak Ibu menikah benar itu berarti bahagia, kan begitu ya? Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu mau ngaji ini tolak ukurnya apa? Kan dunia saja, pekerjaan saja ada tolak ukurnya. Sekarang kalau Bapak Ibu cuma sekadar saya ceramah, Bapak Ibu dengerin ngaji jadi rutinitas. Itu alangkah sayangnya Pak menurut saya. Kenapa? Karena buat saya akan menyampaikan suatu ilmu, tapi harus ada tolak ukur atau perubahan. Kenapa begitu? Bapak Ibu meluangkan waktu, saya juga meluangkan waktu, akan sangat disayangkan kalau tidak ada input atau tolak ukur yang terjadi. Misalnya contoh ya. Misalnya BPR ini kemarin tolak ukurnya misalnya 15 miliar 1 tahun. Misal. Berarti nanti 2026 misalnya 30 miliar. Itu kan jelas. Artinya tingkat keberhasilan yang kita lakukan, metodologi yang kita jalankan berarti berhasil, gitu kan? Atau misalnya kemarin 15 miliar terus nanti besok jadi 2 miliar, berarti kan gagal. Kan begitu aja ya. Nah, sekarang saya tanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu selama ini kalau ngaji, pernah nggak ditanya tolak ukurnya ngaji itu mau apa? Halo? Atau sekedar nggak enak sama Pak Anwar, Pak Indro terus pada ngaji gitu? Ya, kalau gitu apa? Selamat dunia akhirat. Waduh, jauhan Pak, jangan. Enggak, paham nggak maksud saya? Artinya itu, ayo kita mau mengaji, tapi apa output dari yang kita mau ngajikan? Kan begitu harusnya. Oke, kalau gitu saya kasih gambaran dulu ya, nanti Bapak Ibu terserah mau yang mana pilihnya. Misalnya satu, Ustadz saya ingin ngaji, tapi tolak ukurnya saya harus semakin mudah menyelesaikan masalah hidup saya. Itu tolak ukur. Atau saya ingin ngaji, tapi saya ingin semakin mudah doa saya dikabulkan. Atau yang ketiga, saya ingin ngaji, saya ingin semakin tenang di dalam menjalani hidup. Berarti semakin lama ngaji, Bapak Ibu harus semakin tenang di dalam hidup, doanya semakin dikabulkan, dan semakin mudah menyelesaikan masalah. Itulah Pak maksudnya. Sehingga nanti orientasi ngaji kita, ya fokus ngaji kita adalah bagaimana mempraktekkan, ya apa yang menjadi masalah Bapak Ibu selama ini ke depan, lalu bagaimana cara mempraktekannya berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Mengerti ini Bapak Ibu ya? Jadi saya tuh kalau di majelis atau dimanapun saya akan pertama kali saya bicara, Bapak Ibu manggil saya mau apa, tujuan apa yang mau Bapak Ibu capai, sehingga kita jelas arahnya mau kemana. Misalnya contoh gini ya, saya ingin bisa nyetir mobil. Kalau saya ingin bisa nyetir mobil, saya ngapain? Yang pertama kali belajar kemana? Lagi dengan tempat khusus mobil. Kan begitu kan? Pertanyaan kedua, kursus mobil saya dikatakan berhasil atau tidak setelah apa? Punya sih? Setelah kita bisa nyetir mobil. Berarti kita fokus di tempat kursus atau bisa nyetir mobilnya? Nah, tempat kursus itu hanya sebagai sarana agar kita bisa nyetir mobil. Kan begitu harusnya. Paham ya, Bapak Ibu ya?
Sekarang Bapak Ibu mau ngaji nih, anggaplah saya memang pembahasannya dalam Al-Quran ya. Bapak Ibu mau belajar Al-Quran itu mau apa? Bisa ngaji. Enggak, kalau ngaji enggak. Ayo. Profit 5 miliar. Nah, nggak apa-apa, memang harus begitu. Bapak Ibu ingin belajar Al-Quran. Berarti misalnya salah satu tujuannya adalah mewujudkan apa yang kita inginkan. Boleh? Mohon maaf, semua yang hadir di sini kan punya keinginan nggak? Nah, kalau memang begitu pertanyaan saya, di dalam Al-Quran itu ada nggak langkah-langkah, cara-cara untuk mewujudkan apa yang kita inginkan? Di dalam Al-Quran, ada nggak langkah-langkah atau cara-cara bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan? Jujur. Kalau ada, bilang ada. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Ayo. Ya. Jadi sekarang yang kita bicarakan adalah teknis ya. Nah, sekarang saya tanya gini. Semua orang yang hadir di sini termasuk saya punya masalah nggak? Punya. Pertanyaan kedua. Kira-kira menurut Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Nah. Hah? Coba. Kira-kira menurut Bapak ini jujur aja jawabannya ya. Coba gini, coba ke Bapak ya, saya tanya Pak. Saya tanya ya, untuk menyelesaikan masalah istri cerewet itu mudah atau sulit? Mana itu sudah tuh. Oke ini ya. Baik. Berarti kalau saya ambil rata-rata, ya, kalau saya ambil rata-rata, ada yang kadang-kadang menganggap menyelesaikan itu mudah, ada yang menganggap menyelesaikan itu sulit. Padahal mohon maaf, di dalam Al-Quran itu ada nggak cara-cara untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo jujur. Ada. Berarti kalau memang ada, harusnya menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Terus kenapa sekarang masih kesulitan? Nah, berarti apa yang disimpulkan? Ternyata meskipun Allah memberi namanya petunjuk Al-Quran, belum tentu semua orang memaksimalkan itu. Ya, mohon maaf, sekarang saya tanya nih. Sebenarnya Bapak Ibu kalau tahu di dalam Al-Quran itu ada cara-cara menyelesaikan masalah ini. Harusnya nanti ketika Bapak Ibu punya masalah, mikir sendiri atau mengikuti Al-Quran. Harusnya. Kalau Bapak Ibu tahu di dalam Al-Quran itu ada langkah-langkah, ada cara-cara menyelesaikan masalah itu. Harusnya pas punya masalah tuh mikir sendiri atau mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran. Kenyataannya Bapak Ibu ketika punya masalah mikir sendiri atau mengikuti Al-Quran. Kenapa mau buat petunjuk baru? Itu beda. Beda porsi. Paham nggak ini Bapak Ibu? Atau saya kasih analogi dulu sebelum saya masuk teorinya ya. Dulu waktu Bapak Ibu sekolah dulu, ya, itu tuh kalau mau ujian dulu atau teorinya dulu? Teorinya dulu. Kenapa Bapak Ibu belajar teorinya dulu? Nah, bagaimana bisa mengerjakan ujian kalau tidak mengikuti teori? Jadi kenapa kita belajar teori? Agar nanti saat diuji dengan teori yang kita pelajari, kita bisa mengerjakan ujian tersebut. Betul? Sekarang saya tanya, Allah ngasih ujian hidup dulu baru teori atau teori dulu baru ujian hidup? Ya saya tanya, Bapak Ibu selama ini kan dapat masalah ini semua masalah kan? Ya punya masalah semua. Ketika Bapak Ibu dikasih masalah sama Allah tuh teorinya dulu atau ujian hidup dulu? Paralel? Ayo. Ujian sekolah saja Bapak Ibu pasti belajar teorinya dulu. Loh kalau nggak belajar teorinya terus pas ujian mau ngerjain dasarnya apa? Paham ini? Berarti ketika Bapak Ibu dikasih ujian hidup, harusnya sudah belajar teorinya atau belum? Nah, pertanyaan saya, berarti nanti Bapak Ibu mengerjakan ujian itu sesuai teori atau mikir sendiri? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya mengikuti teori Al-Quran atau mikir sendiri? Jadi buat teori baru? Oh, pakai feeling. Paham maksud saya ini? Berarti apa yang kita simpulkan? Silahkan Bapak Ibu menjalani ujian hidupnya masing-masing, tapi jangan coba-coba di luar teori yang Al-Quran sampaikan. Karena setiap ujian itu Allah sudah memberi petunjuknya. Dari mana saya tahu? Surat 76. Sekarang kita tadabbur Al-Quran. Surat 76
ayat 2 dan ayat 3. Benar nggak setiap ujian itu harusnya sudah ada teorinya, Pak? Nah, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 76 Al-Insan ayat 2 dan ayat 3. Baik, kita perhatikan. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Baik, kita setuju ya, semua manusia pasti akan diuji. Siapapun itu. Nah, terus tapi apa yang Allah sampaikan di ayat 3-nya? Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Berarti setiap ujian sudah ada petunjuknya belum? Sudah. Tinggal Bapak Ibu memahami atau tidak, itu kan urusan lain. Tapi ingat, Allah pasti menguji. Dan Allah pun pasti akan memberikan petunjuk. Kenapa saya bahas ini? Mungkin biar Bapak Ibu ada gambaran sebentar ya. Jadi gini Bapak Ibu, saya berani menyampaikan namanya ini ilmu kehidupan ya. Ilmu kehidupan itu apa? Bagaimana mengimplementasikan antara Al-Quran yang selama ini kita baca, kita kaji, kita tafsirkan, menjadi praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi awalnya itu di 2005 dulu saya itu punya perusahaan di Cikarang. Ya. Terus perusahaan saya alhamdulillah meningkat bersama teman-teman saya, kuat. Tapi yang terjadi 2008 perusahaan saya bangkrut total. Ya, bangkrut total, meninggalkan 3 masalah besar. Satu, mungkin buat Bapak Ibu tidak besar, tapi itu hutang perusahaan itu 2,5 miliar. Harus selesai dalam 3 bulan. Ya. Terus kemudian istri saya mau minta cerai, itu saya masih kuat Bapak Ibu. Tapi yang terakhir yang membuat saya nggak kuat apa? Kasus perusahaan saya terkena pajak Pak. Jadi orang pajak, ya nggak ngerti lah aturannya bagaimana. Intinya kalau saya tidak menyelesaikan urusan pajak saya akan dipenjara minimal 5 tahun kurungan penjara. Jadi saya punya hutang 2,5 miliar, istri saya akan bercerai dan saya akan dipenjara. Terus waktu itu dalam kepala saya tuh sudah yakin Al-Quran itu solusi hidup, saya tahu. Dan Bapak Ibu juga kalau saya tanya pasti yakin. Meskipun mungkin belum tahu bagaimana cara mengimplementasikan. Lalu saya mohon berdoa sama Allah, ya Allah tolong saya. Saya itu yakin Al-Quran ini sempurna. Dan tapi semakin bingung. Padahal hatam baca. Belajar tafsirnya YouTube baca. Tapi bukan semakin tenang malah semakin pusing. Jadi Al-Qurannya ada, saya baca, masalah ada, tapi ini nggak nyambung gitu loh. Padahal harusnya antara Al-Quran dan masalah itu kan nyambung. Karena Al-Quran itu kan solusi Pak. Lalu saya bilang, tolong ini salahnya di mana? Tolong beri petunjuk kepada saya karena saya nggak paham. Ternyata salah saya cuma satu, Bapak-bapak, Bu. Apa? Saya belajar Quran, belajar hadis, belajar tafsirnya tidak ada gurunya. Akhirnya doa saya rubah, Pak. Ya Allah, tolong pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa mengajari saya cara mempraktekkan. Kalau ceramah kan Bapak Ibu juga tinggal belajar ya, tafsir tinggal belajar. Ini saya mohonnya, tolong ajari saya bagaimana Al-Quran ini saya bisa praktekkan dengan masalah yang saya ada. Itu Januari 2008. Jadi hutang 2,5 miliar, istri saya mau cerai, saya mau dipenjara itu berbarengan itu di Januari 2008. Lalu qadarullah-nya alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Saya bertemu sama guru saya, Pak. Lalu saya diskusi, namanya Ki Antono, saya bilang, Pak Guru tolong saya. Kenapa Mas? Saya punya hutang 2,5 miliar, istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara. Tapi saya yakin Al-Quran ini harusnya petunjuk, pasti ada solusinya. Cuman saya nggak paham, saya bilang. Terus apa? Akhirnya guru saya ngajarin saya cara prakteknya. Saya ulang ya. Jadi bukan lagi tafsir dan gitu ya. Guru saya mengajarkan saya cara prakteknya. Akhirnya saya pulang, saya praktek. Apa yang terjadi? 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai. Istri saya nggak jadi bercerai. Dan saya tidak jadi di penjara. Nah, dari kejadian itu, akhirnya 2011 guru saya minta saya untuk mulai berdakwah. Itu loh Bapak awalnya. Jadi saya juga nggak kepikiran mau saya lulus di TB kok sama Mas Hendro. Nggak ada di TB pelajaran dakwah ya Pak. Misalnya fakultas tarbiyah kan nggak ada. Tapi karena kondisi hidup saya seperti itu, dipaksa tanda kutip keadaan, akhirnya oh ternyata orang punya masalah, orang bingung, orang stres itu bukan karena masalahnya. Karena dia nggak mengerti langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Contoh ya, ini saya kasih analogi yang simpel. Kalau saya minta dibuatin teh manis sama Bapak dan Ibu, di dalam pikiran Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu siapkan?
Kalau saya minta Bu tolong buatkan teh manis, di pikiran ibu apa yang ditomongin di ibu siapa? Air panas atau air dingin? Air panas, terus gula dan teh. Lalu diadukkan. Pertanyaan saya, berarti teh manis jadi masalah nggak? Salah, gelasnya. Bukan. Saya ulang dulu ya. Kenapa tidak jadi masalah? Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu caranya. Ngerti? Sekarang saya tanya, ketika suami ibu pelit, bagaimana yang harus menyelesaikannya? Siapkan apa? Air panas. Paham gak nih Bapak Ibu? Oh, siapa? Oke, berarti kesimpulannya apa? Ternyata orang merasa berat di dalam masalah itu bukan karena masalahnya, karena dia nggak mengerti langkah demi langkahnya. Nah, yang akan saya ceritakan, saya akan menyampaikan bagaimana langkah demi langkah ketika tahun 2008 saya punya masalah. Jadi yang akan saya ceritakan bukan teori, tapi memang hal yang saya jalani lalu saya praktekkan. Ya, nah jadi gini awalnya. Ketika guru saya tanya, masuk itu hutangnya berapa? Saya bilang hutang saya 2,5 miliar. Ya, kapan harus diselesaikan? Saya bilang saya harus menyelesaikan 2,5 bulan. 3 bulan. Baik. Pertanyaan pertama yang saya ingat, aset ada nggak? Habis saja. Ruko saya di Jababeka habis, ya. Mobil habis. Istri juga hampir habis. Karena sudah pengajuan waktu itu. Nah, yaudah, guru saya tuh cuma bilang gini, masuk ke hutang 2,5 miliar. Misal, ini nanti Bapak Ibu jawab ya. Misal saya Antono hutang 5 juta. Saya hutang 2,5 miliar. Ini secara logika berpikir saudara. Menurut Bapak Ibu 5 juta dan 2,5 miliar lebih cepat mana yang lunas? 5 juta. Saya jawab 5 juta ya. Kenapa Bapak ini 5 juta? Kenapa lebih kecil? Guru saya bilang salah. Makanya masalah Mas Oke nggak selesai-selesai. Lalu saya bilang salah dari mana? Baik, silakan nanti Bapak Ibu bantah jawaban saya ya. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah. Baik, 2,5 miliar ditolong Allah. Kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa tadi bilang yang 5 juta? Bapak Ibu tahu nggak kesalahan kita selama ini? Kesalahan kita itu adalah kita sering mengukur masalah berdasarkan kemampuan kita itu salah, Bapak Ibu. Mau 5 juta, mau 2,5 miliar, kalau Allah menolong pasti terselesaikan. Saya langsung diem, Pak. Saya nggak bisa bantah. Kenapa? Ternyata selama ini saya setahun lebih berusaha menyelesaikan masalah saya. Kenapa tidak selesai-selesai? Karena secara tidak sadar saya kurang mengikuti petunjuk. Oke, kita buktikan ya. Benar nggak? Mau 5 juta, mau 2,5 miliar. Kalau Allah yang menolong selesai. Surat 3 ayat 160. Surah 3 Surah 3 Al-Imran ayat 160. Ya, apa katanya? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Terus? Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Ini maksudnya apa Bapak Ibu semua? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tapi jika Allah menolong, meskipun Bapak Ibu pintar, meskipun Bapak hebat, meskipun planningnya bagus, tetap permasalahan Bapak Ibu tidak akan terselesaikan. Ini maksudnya apa? Berarti semua ikhtiar yang kita lakukan itu akan bisa terselesaikan hanya dengan pertolongan Allah. Sadar atau tidak sadar? Berarti sekarang saya tanya ya. Saya nanya kepada saya. Berarti Mas Oke selama ini ikhtiar, niatnya untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Bapak Ibu selama ini kan kalau punya masalah ikhtiar kan? Mohon maaf saya tanya kejujurannya. Bapak Ibu selama ini ikhtiar tujuannya, niatnya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Kalau Allah nggak nolong? Nggak selesai. Nah, harusnya
Harusnya niat yang benar itu menyelesaikan atau supaya Allah menolong. Nah, mohon maaf, selama ini Bapak Ibu ketika ikhtiar niatnya menyelesaikan itu supaya Allah menolong. Nah, ya, Bapak Ibu ngikutin apa itu? Menyelesaikan. Nah, saya akhirnya saya beristighfar. Iya ya Pak Guru, saya bilang. Ternyata setahun lebih saya berusaha menyelesaikan hutang saya, Pak. Enggak selesai-selesai. Kenapa? Karena dari awal secara tidak sadar saya tidak mengikuti petunjuk. Akhirnya yang pertama niat saya rubah. Berarti saya akan ikhtiar, saya tetap ikhtiar. Tapi dengan tujuan Allah menolong saya. Akhirnya saya tetap ikhtiar. Apa yang terjadi? 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliarnya selesai. Istri saya nggak jadi bercerai. Dan saya tidak jadi di penjara. Kenapa? Allah menolong masalah saya. Saya ingin tanya Bapak Ibu selama ini. Bapak Ibu ikhtiar selama ini untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Memang bisa tanpa pertolongan Allah? Padahal Bapak Ibu tiap sholat minta 17 kali. Iya karena budu. Itu artinya apa? Hanya kepada Engkaulah aku menyembah. Dan hanya kepada Engkaulah aku memohon pertolongan. Berarti harusnya Bapak Ibu ikhtiar itu dalam rangka minta tolong atau dalam rangka menyelesaikan. Tapi Bapak Ibu biasanya senangnya yang mana? Menyelesaikan atau minta tolong? Kenapa senangnya menyelesaikan? Kurang tantangan? Rahasia aku Bapak Ibu semua. Nah, dari situ akhirnya guru saya menyampaikan. Yang pertama, rubah niat agar Allah mau menolong masalah kita. Sekarang saya tanya dengan jujur ya. Bapak Ibu tuh kalau ingin ditolong Allah, bersyukur atau mengeluh? Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya bersyukur atau mengeluh? Nah, dari situ saja ternyata itu yang menjadi kesalahan saya pribadi. Saya akui itu, saya nggak bantah. Saya bilang, ya Allah, ternyata selama ini saya keliru. Makanya masalah tidak terselesaikan. Akhirnya 2011, guru saya minta saya berdakwah, saya mulai berdakwah. Dan kasus yang membuat saya benar-benar ingat itu terakhir. Ada jamaah saya sakit kanker leukemia, Pak. Divonis dokter sebulan lagi meninggal. Ya. Terus dia fokus bagaimana menyelesaikan, bagaimana supaya sembuh waktu itu. Akhirnya dia curhat, dia nangis, Ustaz tolong saya. Saya sebulan lagi divonisnya meninggal. Maksudnya estimasi ya, bukan takdirnya ya. Tapi estimasinya sekitar sebulan. Akhirnya pertanyaan saya cuma satu. Ibu ingin mati dalam keadaan yakin atau mati dalam keadaan khawatir sih? Kalau memang sama-sama mati. Terus kira-kira jawabannya apa? Mati dalam keadaan yakin atau khawatir? Pasti mati dalam keadaan yakin kalau sama-sama mati. Akhirnya saya ajarkan metodologinya bagaimana cara Allah menolong. Lalu dia pulang, dia praktekkan. Apa yang terjadi? Sebulan kemudian sembuh total. Kenapa sembuh total? Allah yang menolong. Mau sakit mencret, mau sakit leukemia, kalau Allah menolong pasti selesai. Berarti yang akan kita bahas adalah nanti bagaimana bank ini ketika dalam kondisi krisis supaya Allah menolong masalah kita. Mau saya sharing caranya? Jadi yang saya sharing ini yang sudah saya jalani aja ya. Oke, jadi gini pertanyaannya. Terus gimana caranya Allah menolong masalah kita? Karena tetap ikhtiar wajib ya? Ya. Ikhtiar wajib. Misalnya si fulan sakit, dia pergi ke dokter. Itu biasanya niatnya supaya sembuh atau supaya ditolong Allah? Sembuh. Kalau Allah nggak nolong? Berarti harusnya niatnya supaya sembuh atau supaya ditolong Allah? Supaya ditolong Allah. Nanti lewat tangan dokter Allah menyembuhkan. Gitu loh mekanismenya. Oke. Jadi gini caranya. Berarti kata guru saya, sekarang Mas Oke silahkan cari di dalam ayat Al-Quran. Yang ayat itu Allah sendiri janji akan menolong kita. Kalau nanti ketemu ayatnya, Mas Oke jalani dan Mas Oke praktekkan. Nanti saya praktekkan. Ya. Di mana ayatnya? Halo? Iya, dah Al-Quran. Di mana? Ayo Bapak-bapak. Baik. Ternyata ayatnya itu ada
Dan mungkin Bapak Ibu juga. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah di ayat ini, apa yang harus dilakukan? Coba baca lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Yang pertama, manggil siapa dulu? Berarti ini ayat untuk semua orang atau untuk hanya orang-orang yang beriman? Makanya banyak orang meskipun Allah janji menolong kan belum tentu ditolong kan? Jadi yang pertama kalau yang ditolong Allah apa? Beriman. Terus? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah janji apa ini? Allah janji apa? Allah janji memberikan pertolongan. Saya tanya nih, saya kepada Bapak Ibu bilang gini, Pak, Bu, nanti kalau ada masalah ngomong ke saya ya, nanti saya tolong. Berarti ketika nanti Bapak Ibu punya masalah, pasti saya tolong kan? Kenapa? Saya sudah berjanji. Sekarang Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Harusnya Bapak Ibu ketika punya masalah ditolong nggak harusnya? Terus kenapa banyak orang yang belum ditolong-tolong? Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua, ya. Oke. Guru saya nanya, Mas Oke sudah beriman? Saya bilang insya Allah, saya dari kecil sudah Islam. Sudah sabar, kalau nggak sabar saya bunuh diri Bapak Ibu dengan masalah yang saya hadapi. Sudah sholat, apalagi sholat saya bilang tahajud 11, 12 rawatib 10. Saya jalani kepepet. Pokoknya ibadah apapun yang baik saya lakukan. Ya. Akhirnya pertanyaan guru saya cuma satu. Sudah ditolong? Belum, saya bilang. Berarti dibalik. Iman sabar sholat saya yang belum benar atau ayat yang salah? Karena belum minta pertolongan. Bukan. Kan syarat Allah menolong. Syarat menolong kan iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Nah, saya ditanya, sudah beriman? Sudah. Sudah sabar? Sudah. Sudah sholat? Sudah. Pertanyaannya sederhana, sudah ditolong? Belum, saya bilang. Berarti iman, sabar, sholat saya yang belum benar atau ayat yang salah? Karena kalau imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, pasti ditolong. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sudah beriman? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Jangan kayak saya. Baik, surat 5 ayat 69, tolak ukurnya ada di dalam Al-Quran. Ya, makanya Al-Quran diturunkan sebagai ciri orang-orang beriman itu seperti apa? Silakan. Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Cirinya orang beriman. Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Jadi cirinya orang beriman apa Bapak Ibu? Tidak khawatir dan tidak bersedih. Mohon maaf, Bapak Ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi ngaku sudah? Jelas ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, Bapak Ibu sudah sholat? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Benar, menurut Al-Quran. Kita lihat cirinya orang sholat menurut Al-Quran. Surat 70 ayat 19 sampai 22. Jadi saya bahas pakai ayat semua biar Bapak Ibu tidak bantah. Ya, silakan. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat, silakan. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul ya? Bapak Ibu tuh mengeluh kalau banyak uang atau tidak punya uang? Gak punya uang. Baik, terus. Terus. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Betul ya, dasarnya kita seperti itu ya. Terus. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Jadi dasarnya manusia itu mengeluh dan jadi kikir, Pak. Tapi ada golongan yang tidak mengeluh. Kata Al-Quran. Golongan apa itu? Ayat kedua-duanya. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi menurut Al-Quran itu orang sholat itu mengeluh atau tidak? Bapak Ibu sudah sholat? Masih mengeluh? Tapi sudah sholat? Nah, berarti sholat Bapak Ibu selama ini menurut perasaan. Iman sudah perasaan, sholat juga perasaan.
Baik, terakhir. Bapak Ibu sudah sabar? Bapak Ibu sudah sabar? Insya Allah. Baik, saya tanya, menurut Bapak Ibu, sabar itu sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Baik, kenapa sulit? Sulit atau tidak tahu caranya? Nah, ternyata sabar itu selama ini bukan sulit. Karena selama ini Bapak Ibu tidak pernah diajarkan caranya. Misalnya contoh ya, Bapak Ibu misalnya curhat sama orang. Terus ujung-ujungnya orang itu ngomong, udah sabar saja. Pernah begitu ya? Pernah nggak Bapak Ibu ketika disuruh sabar, Bapak Ibu tanya, Ustadz saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar, bagaimana caranya? Pernah nggak ditanya bagaimana caranya atau cuma disuruh sabar? Nah, jadi kalau ada orang nyuruh sabar, tolong Bapak Ibu tanya bagaimana caranya. Karena kalau nggak pernah diajarkan caranya, Bapak Ibu nggak akan bisa sabar. Sesuai surat 18 ayat 68. Apa kata Allah? Surat 18 Al-Kahfi ayat 68. Coba kita lihat. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Baik, berarti sekarang yang kita simpulkan bagaimana secepatnya keluar dari permasalahan itu, Bapak Ibu harus belajar cara beriman dengan benar, harus belajar cara sholat dengan benar, harus belajar cara sabar dengan benar. Nanti Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu praktekkan, lalu yang terakhir buktikan. Benar nggak? Ketika iman kita benar, sabar kita benar, sholat kita benar, apapun masalah pasti terselesaikan. Nah, itu yang saya alami di tahun 2008 ketika saya bingung dengan masalah hidup saya. Akhirnya guru saya mengajarkan bagaimana ketiga ini, lalu saya praktekkan, saya buktikan. Alhamdulillah dalam 2,5 bulan terselesaikan karena dengan pertolongan Allah. Jadi tidak mungkin sebenarnya Bapak Ibu akan mengalami kesulitan kalau benar-benar Bapak Ibu paham bagaimana tiga ini dipraktekkan. Jelas ya? Boleh ya? Nah, tinggal sekarang dari tiga ini silakan Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu mau belajar apa dulu? Iman dulu, sabar dulu, atau sholat dulu. Seperti itu. Ya. Kalau nanti misalnya ada waktu lagi, atau misalnya Bapak Ibu sekarang, Ustadz saya ingin belajar salah satu ini, silakan. Karena buat saya, apapun teori yang disampaikan, kalau Bapak Ibu tidak diajarkan cara prakteknya, maka itu hanya sekedar buang-buang waktu saja. Ya, karena orang buat teori itu tahu benar atau salah dari mana Bapak Ibu? Orang buat teori itu tahu benar atau salah dari mana? Setelah dipraktekkan. Allah menyampaikan dengan iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar, harusnya Bapak Ibu ditolong Allah. Berarti silakan nanti Bapak Ibu praktekkan dengan masalah masing-masing. Betul atau tidak, masalah Bapak Ibu akan terselesaikan. Itu ceritanya. Baik, sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Paham atau ngantuk? Kalau ngantuk kita selesai. Ya. Jadi ya dong ngapain kita paksakan. Betul ya Pak Anwar ya? Paham ya? Jadi intinya silakan Bapak Ibu menjalani masalah hidupnya masing-masing. Tapi pesan saya satu, jangan coba-coba menjalani masalah tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya. Kenapa? Saya tanya, kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk kira-kira pasti selesai atau tidak selesai? Kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk pasti selesai atau tidak selesai? Gini saja lah, gini saya. Tadi kan saya kajian pagi di masjid di Green ya. Saya kan belum pernah ke sini. Saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu, saya buka apa? Google Maps, ya. Akhirnya Google Maps ngasih petunjuk ke sini kan. Setelah ada petunjuknya, saya masih mikir atau ikuti saja. Nyampe tidak? Nyampe. Sama. Sekarang Bapak Ibu dikasih masalah. Sudah tahu belum kapan selesainya? Karena tidak tahu kapan selesainya, berarti Bapak Ibu buka apa? Google Map-nya apa? Al-Quran. Berarti Bapak Ibu masih mikir atau ikuti saja Al-Qurannya? Maka insya Allah akan sampai ke tujuan. Itu polanya. Ya. Jadi nanti apapun masalah,
tinggal lihat Al-Qurannya, langkah demi langkahnya, jalani, pasti selesai. Dapat masalah lagi, langkah demi langkahnya bagaimana, jalani, pasti selesai. Misalnya, Ustadz saya belum punya anak. Kira-kira di dalam Al-Quran ada nggak cara supaya kita punya anak? Ada. Ustadz istri saya cerewet, saya nggak tahan. Kira-kira di dalam Al-Quran ada nggak cara menyelesaikan istri cerewet? Ada. Ustadz suami saya galak. Kira-kira di dalam Al-Quran ada nggak cara menyelesaikan suami galak? Ada. Jadi tolong, Al-Quran itu benar-benar menjadi pedoman hidup yang wajib kita ikuti. Supaya apa? Supaya bahagia dunia dan akhirat. Karena Allah menurunkan Al-Quran dan Allah berjanji siapapun yang mengikuti Al-Quran, insya Allah hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Apa dasarnya? Surat 87 ayat 6 sampai ayat 8. Silakan. Surat 87 Surat ayat, Al-Alaq ya, ayat 6 dan ayat 8. ayat 6 sampai ayat 8. Apa kata Allah? Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, Terus kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Terus Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. berarti Allah menurunkan Al-Quran tujuannya agar kita bahagia dunia dan akhirat. Dan Bapak Ibu pun kalau ditanya pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Berarti ada nggak cara lain agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat? Tidak ada. Suka tidak suka Bapak Ibu harus mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Oke, kalau begitu sekarang saya tanya, di tempat ini masalahnya apa? Biar nanti diimplementasikan dengan Al-Quran. Siapa yang pegang masalah? Enggak, biar langsung terapan aja dari nanti kita buka ayatnya, nanti Bapak itu tinggal melakukan apa kan gitu kan? Karena kan progres. Ada dana 30 miliar Ustaz. Coba ada dana 30 miliar yang hendak. Kurang 100 miliar kan? Oh 100 miliar. Yang hendak. Iya. Oke. Kapan katanya mau cairnya? Menurut orangnya. Akhir Desember. Akhir Desember. Akhir Desember. Kalau tidak cair bagaimana? Allah menolong. Wah. Nanti mau melakukan kan gitu aja. Iya. Nah, Masuk bank dengan penyehatan Ustaz. oh berarti masuk pernyataan ya. Oke, sekarang kita buktikan ya. Kira-kira di dalam Al-Quran ada, nanti kita buktikan. Desember ya, di akhir ya. Berarti di dalam Al-Quran tuh apa yang harus kita lakukan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi kan? Oke, Bapak Ibu saya kasih tips, silakan dibuktikan. Benar nggak nanti cair? Nanti update aja Pak Hendro ya. Baik, kita buka surat 65 ayat 3. Bagaimana agar ya dari 65 ayat 2, Ustaz Anas 65 ayat 2 yang bawah sampai 65 ayat 3. Oke, perhatikan. Surat 65 Al-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Bagaimana menurut Al-Quran agar apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan bisa terwujudkan gitu aja ya. Terus silakan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jalan keluar itu berarti turun nggak dadanya? Sekali lagi Ustaz. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ini yang janji siapa Pak? Allah. Allah janjinya apa? Membukakan jalan keluar. Untuk siapa? Orang yang bertakwa. Berarti jalan keluar itu dicari atau diberi? Bapak Ibu selama ini mencari atau diberi? Cari kemana? Saya juga pusing. Lah makanya kan kita ngikuti petunjuk ya. Sekali lagi Ustaz. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Bagaimana cara jalan keluarnya? Ayat 3-nya. Caranya salah satunya bagaimana? Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Berarti kepikiran atau keyakinan? Bapak Ibu sekarang kepikiran atau keyakinan? Nah, nanti saya kupas 3 ini ya, takwa dan tawakal ini ya. Terus apa? Kalau misalnya dicukupkan bagaimana? Coba. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Oke, berarti yang dilakukan
sikap seperti apa yang harus kita jalani, ya, agar Allah membukakan jalan keluar dan Allah mencukupkan keperluan di bank ini, kan begitu aja kan? Ternyata PR-nya dua, Pak. Bertakwa dan bertawakal. Sekarang saya tanya nih Bapak Ibu, bertakwa itu apa secara definisi? Menjalankan perintahnya. Pertanyaan kedua, langkah-langkahnya bagaimana? Kalau definisinya paham, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Pertanyaan kedua, apakah cukup tahu definisi atau harus mulai mengerti langkah demi langkahnya? Langkah-langkahnya. Kalau tidak, Bapak itu cuma sekedar ya pokoknya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Semua orang juga tahu. Tapi langkah demi langkah apa? Saya bukan orang bertakwa, ingin jadi bertakwa. Saya bukan orang tawakal, ingin jadi bertawakal. Nah, Bapak Ibu nanti praktekkan itu. Mau dipraktekkan? Mau lah, nggak ada pilihan, kepepet. Ya. Oke. Kenapa ini? Oh, ada nyamuk. Oke. Dimatiin aja. Baik. Sekarang saya sampaikan caranya ya. Silakan kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi kalau saran saya tolong dipraktikkan dan dibuktikan. Kalau nanti terbukti, berarti udah Bapak Ibu udah nggak usah mikir-mikir, kalau ada apa-apa ikuti Al-Quran saja. Ya, supaya apa? Supaya tidak lama gitu loh. Kan kalau saya nggak ngikuti petunjuk juga mungkin saya nyasar sana Pak Ibu. Tapi kalau saya ngikuti petunjuk langsung nyampe kan? Kan jelas ya? Ya, kan nggak enak nunggu-nunggu nggak pasti ya. Saya tanya, Al-Quran itu pasti atau tidak? Pasti apanya? Nah, pasti apanya Bu? Janjinya. Siapa yang berjanji kalau bertakwa diberikan jalan keluar? Allah. Berarti pasti nggak? Kalau pasti itu tenang atau khawatir? Bapak Ibu ketika punya masalah tenang atau khawatir? Loh, pastinya di mana kalau gitu? Oke, berarti saya langsung fokus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin bertakwa ya. Bisa dilakukan nanti semuanya ya. Oke, 100 surat 3. Ini kita langsung ke praktek aja. Surat 3 ayat 133 sampai 134. Apa yang harus kita lakukan agar kita benar-benar bisa bertakwa kepada Allah? Silakan Ustaz. Surat 3 Al-Imran ayat 133 dan 134. Langkah-langkah kalau kita ingin bertakwa. Ini langsung saja. Silakan. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu di dunia dia dibukakan jalan keluar dan selalu diberikan kemudahan. Di akhirat disiapkan surga. Ya, bagaimana caranya supaya kita bertakwa? 134-nya. 1. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. 1, kita harus mulai istiqomah berinfak di waktu lapang dan sempit. Terus yang kedua, Dan orang-orang yang menahan amarahnya. yang kedua orang-orang yang menahan amarahnya. Berarti sabar atau pemarah? Oke, yang ketiga, Dan memaafkan kesalahan orang lain. terus Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. berarti kalau Bapak Ibu ingin bertakwa, berapa langkah tadi? 3. 1, berinfak di waktu lapang dan sempit, berarti harus dimulai ini. Yang kedua, menahan amarah, harus dimulai juga. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Baik, saya share apa yang saya lakukan ya. Ini, berinfak di waktu lapang dan sempit itu mudah atau sulit? Kalau lapang mudah atau sulit? Kalau sempit? Yaudah gini aja saya tanya. Ibu bapak tuh lebih ikhlas mana? Sedekah 2.000 atau 100.000? Ya sudah. Berarti kalau 2.000 lapang sempit bisa nggak? Baik, kalau bisa Bapak Ibu siapkan kenceleng atau Bapak Ibu kalau tiap hari subuh di masjid 100.000 pecah 2.000-an. Lakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka latihan bertakwa. Ya, ini yang saya lakukan. Ya, jadi waktu itu ini saya sedikit cerita. 2022 setelah COVID saya tuh ingin naik haji Bapak Ibu. Saya daftar ke Menak ternyata antrian 35 tahun. Usia saya 45 ditambah 35 80 ini nggak akan masuk sih. Tapi saya yakin di dalam Al-Quran itu pasti ada cara cepat bagaimana agar saya dipanggil Allah haji. Lalu saya praktekkan bertakwa itu.
Ya, karena Allah bukakan jalan keluar, untuk kalian itu bertakwa ya. Akhirnya saya melakukan infak di waktu lapang dan sempit, menahan amarah, dan saya share bagaimana caranya, dan memaafkan orang lain. Saya praktekkan bulan Juni mulai istiqomah 2023. Akhirnya apa yang terjadi? 18 Mei 2024 saya naik haji. 12 Mei 2025 saya naik haji. Dengan mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran yang saya pelajari. Ya. Jadi tolong Al-Quran itu dimaksimalkan Bapak Ibu untuk benar-benar menjadi pedoman hidup kita. Ya. Toh kita kan nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kan Al-Quran tahu apa yang membimbing kita ke depan. Ya. Jadi langkah yang pertama, silakan Bapak Ibu dengan kegiatannya masing-masing. Ini bukan untuk perusahaan, untuk diri masing-masing aja dulu. Mulailah berinfak di waktu lapang dan sempit. Kalau saya itu nyingkapinya apa biar istiqomah mudah. Kan saya juga sering keluar kota, jadi kadang-kadang saya nggak istiqomah di masjid rumah ya. Ternyata di masjid rumah kan ada QRIS tuh. Nah saya foto QRIS-nya Pak. Jadi pokoknya saya mau di kota manapun, misalnya kayak kemarin di Semarang, di Surabaya, pas saya bangun subuh, saya langsung transfer via QRIS saja. 10.000 kalau salah ya, kalau itu minimalnya ya. Nah pokoknya saya istiqomah itu Pak. Saya waktu itu lakukan mulai 2002 tuh begitu. Jadi bangun karena saya ingin masuk kategori bertakwa. Jadi pertanyaan saya, berinfak di waktu lapang sempit bisa nggak? Bisa lah harusnya. Kalau Bapak Ibu misalnya 100.000 ya pecah 2.000-an berarti kan jadi 50 kali ya. Nah itu bisa, harusnya bisa. Ya. Terus ada pertanyaan dari jamaah saya. Ustadz infak dulu atau bayar utang dulu? Hah? Oke, utang Bapak 100 juta, terus Bapak mau ngasih 2.000, ngasih ke yang punya utang. Ngejek atau menghargai? Ya, kalau 2.000 ya udah infak dulu. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Tapi kalau Bapak punya 10 juta, 15 juta ya bayarin gitu loh. Paham? Ini simpel kok. Ya. Jadi saya melakukan istiqomah begitu. Paham ya? Oke. Sekarang yang kedua. Menahan amarah. Oke, saya mau ajarin ya. Menurut Bapak Ibu menahan amarah itu mudah atau sulit? Hah? Ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu saya mau nanya. Ibu-ibu tuh kalau lagi PMS, sabar atau emosian? Oke. Sekarang saya akan ajarkan bagaimana agar Bapak Ibu bisa menahan amarahnya. Kenapa menahan amarah itu begitu penting? Surat 79 ayat 40-41. Surat 79 ayat 40-41. Menahan amarah itu penting kenapa? Surat 79 An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Apa kata Allah? Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, Oke, apa nanya? maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Baik, jadi Bapak Ibu harus jelas ya, kenapa kita disuruh menahan amarah, ternyata ada tolak ukurnya, ada hadiah. Mohon maaf ya, padahal di Islam itu diajarkan nggak cara menahan amarah? Di Islam itu Bapak Ibu 12 bulan. 1 bulan disuruh apa? Nah, berarti saat puasa Bapak Ibu menahan amarah atau memuaskan amarah? Setelah bulan Ramadan? Jadi memuaskan. Pas Ramadan Bapak Ibu latihan menahan, setelah Ramadan memuaskan. Harusnya 1 bulan ini mempengaruhi 11 bulan yang lainnya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, cuman kalau ini kan terlalu teori, berarti saya akan ajarkan langsung cara prakteknya. Bagaimana agar Bapak Ibu bisa menahan amarah ya? 64 ayat 11. Mari. Surat 64 ayat 11. Ini mati. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Nah, saya potong di sini dulu ya. Tidak ada suatu kejadian yang menimpa seseorang, musibah apapun yang menimpa diri kita, kecuali dengan izin Allah. Tolong dijawab. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ayo. Mohon maaf, kita tiap hari itu menghadapi kejadian nggak? Pertanyaan saya, itu kejadian bisa menimpa kita, muncul dengan sendirinya atau harus atas izin Allah? Berarti kejadian dulu atau izin Allah dulu? Baik, kalau memang izin Allah dulu, nanti pas Bapak Ibu menghadapi kejadian, yang Bapak Ibu lihat kejadiannya atau izinnya? Harusnya apa? Izinnya atau kejadian?
Harusnya berarti ketika ibu dimaki-maki atasan ngomongnya apa? Oh. Jadi ternyata ini harus berlatih ya. Ternyata cara menahan amarah itu, ya cara menahan amarah itu kita harus mulai membiasakan diri. Kita tidak melihat kejadiannya, kita tidak melihat omongannya, tidak melihat orangnya, tapi yang kita lihat bahwa ini atas izin Allah. Dan ini perlu latihan. Karena jujurnya dia, selama ini Bapak Ibu kalau ada kejadian, Bapak Ibu tuh lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Terus izinnya kemana? Izinnya kemana? Atau gini ya. Misalnya ini rumah saya, ya. Bapak Ibu tuh kalau ingin masuk ke rumah saya, izin dulu baru masuk atau masuk dulu baru izin? Kalau saya nggak izin ya? Nah, berarti sekarang Bapak Ibu kalau ada kejadian, berarti yang Bapak Ibu lihat itu harusnya kejadiannya atau izinnya? Benar, selama ini melihat izinnya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu ngelihat izin, pasti terpancing emosi. Baik, lihat ya, ketika Bapak Ibu berani melihat izin, menerima karena izin Allah, bukan karena kejadiannya, bukan karena orangnya, apa lanjutannya? Dan barang siapa beriman kepada Allah, Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi tunjuk kepada hatinya. niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Untuk apa Allah kasih petunjuk? Untuk membimbing Bapak Ibu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Makanya saya dalam 2,5 bulan terselesaikan. Kenapa? Karena saya paham ketika nanti ada orang maki-maki saya, orang datang maki-maki, orang datang fitnah, saya yang ingat ini atas izin Allahnya. Maka saya terima dulu. Saya setelah menerima, maka mekanismenya Allah memberikan petunjuk kepada hati saya. Nanti Bapak Ibu bisa ngomong, bisa tabayun, atau bisa melakukan apapun. Ya, jadi kita ikhtiar itu dalam rangka mengikuti petunjuk Allah, bukan dalam rangka berpikir sendiri. Berarti ini perlu latihan. Bagaimana cara latihannya? Gampang. Mulai di dinding nanti tempel izin Allah. Ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau atasannya marah, Ibu tolong tunjukkan, Pak, itu Pak izin Allah. Ya. Ini yang saya lakukan praktikalnya supaya lebih mudah. Bisa ya? Kalau Bapak itu bisa begitu, menerima langsung berdoa. Salah di kamu. Bisa ya? Jadi tolong latihan. Ini pengenalan aja, jangan Bapak Ibu paham dulu. Ternyata hidup itu tidak sesulit yang Bapak Ibu pikirkan. Kalau memang kita mau mempraktekkan Al-Quran. Yang terakhir apa yang terakhir? Kan ada satu tadi berinfak, dua lapang dan sepi. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga apa? Oke, untuk memaafkan kesalahan orang lain itu mudah atau sulit, Bu? Hah? Baik, suami selingkuh mudah dimaafkan? Mudah. Baik. Kalau memang sulit, ini saya kasih tips ya. Tipsnya apa? Yang saya lakukan sebelum tidur. 2 menit, 3 menit bisa bilang, ya Allah, tolong saya dimaafkan kalau saya menzolimi orang lain. Dan tolong maafkan juga orang-orang yang menzolimi saya. Jadi saya tuh meskipun nggak tahu orangnya, tapi saya kenal orangnya, daripada misalnya ketemu agak susah, minimal sebelum tidur tuh saya ikrar dulu. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi supaya kita menjadi bertakwa. Ini praktikal aja langsung. Jadi saya sebelum tidur, misalnya itu belum bisa ketemu orangnya, atau belum bisa memaafkan, minimal sebelum tidur ada ikrar Bapak Ibu sendiri bahwa saya maafkan orang-orang yang menzalimi saya. Nah, kalau nanti bisa seperti itu, mulai Bapak Ibu berlatih berdoa, ya. Jadi maafkan dulu orang-orang yang menzalimi, atau kita pun minta dimaafkan kalau kita menzalimi baik sengaja tidak sengaja, dan mulai dipraktekkan. Kalau besok mulai dipraktekkan, insya Allah tadi apa akhir Desember harusnya ada pertolongan Allah. Ya, terserah Bapak Ibu silakan. Kalau menurut Bapak Ibu misalnya ini ada manfaatnya, dan itu kan untuk masing-masing sebenarnya. Tapi Allah akan melihat satu kelompok saja, satu orang bertakwa, maka itu bisa menolong orang yang lainnya. Ya. Satu kelompok saja bisa menahan amarah, maka itu bisa menolong orang yang lainnya. Seperti kita sholat berjamaah. Ya,
40 orang satu khusus saja semua diambil jadi musbah. Itu luar biasa banget. Bisa ya? Ini praktikkan semua kan? Silakan dipraktekkan. Dan mudah-mudahan nanti kalau ketemu lagi ada update yang jelas. Kalau memang nanti terbukti, berarti tidak ada alasan lagi Bapak Ibu tidak mengikuti Al-Quran dalam setiap permasalahan yang Bapak Ibu. Jelas? Baik. Kalau begitu, itu dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, itu dulu. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin supaya Bapak Ibu bisa lebih paham ya. Jadi, itu tinggal dipraktekkan saja. Kalau saran saya yang paling mudah itu kalau misalnya Bapak Ibu kalau ke masjid misalnya kurang istiqomah, yang penting punya QRIS aja. QRIS apa lah untuk misalnya sumbangan atau apa, hati-hati itu terserah. Intinya mulai mempraktekkan agar Allah melihat kita sudah berikhtiar, ya. Nanti akan dirasakan. Karena memang janji Allah itu pasti terjadi. Surat Al-Baqarah ayat 40. Surat 2 Al-Baqarah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 40. Apa kata Allah? Surat 2 ayat 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Jadi dari kita dulu baru Allah atau dari Allah dulu baru kita? Berarti Bapak Ibu bertakwa dulu, nanti Allah akan penuhi janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Paham ya? Baik kalau begitu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi intinya itu dulu gambarannya, ya Pak Hendra ya. Halo Pak Hendra, ya. Udah, mau dipikir tidak dipikir pun 30 Desember akan datang. Betul nggak? Mau dipikir tidak dipikir pun pilihannya cuma dua, turun atau tidak turun. Tapi yang kita bisa ikhtiarkan sekarang saatnya Bapak Ibu menuju bertakwa atau tidak, itu kan pilihan. Tapi kalau 30 Desember suka tidak suka pasti akan datang. Gak usah dipikir. Yang perlu dipikirkan ini kita dalam menjalani masalah ini bertakwa atau tidak. Itu pilihan atau takdir? Iya, tapi kalau 30 Desember ya sudah, ngapain bikin takdir Allah? Kita yang berubah dalam rangka mengikuti apa yang Allah inginkan. Dan menurut takdir Allah kalau bertakwa dibukakan jalan keluar nggak? Ya sudah, fokus di situ saja. Nah, ikhtiar sunatullahnya Bapak Ibu sudah lakukan, tinggal menuju ke arah pertolongan Allah. Nah, alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Itu dulu perkenalan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan syahadat bersama-sama dan doa kepada majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.